Cari deh ilmu yang kita butuhin fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fil hali, dalam seketika atau saat itu. Saat ini kita butuhnya apa? Ya sholat kan kita pakai sehari-hari ya. Nah, otomatis itu adalah ilmu yang urgent. Pelajari deh sholat tuh. Ya tentunya belajar sholat bukan sholat itu doang. Sebelum sholat kan ada syarat wudhu. Pelajarin wudhunya, bacaan-bacaan wudhu, ya doa-doa wudhu, tata cara wudhu, termasuk masalah najasah, najis-najis, termasuk toharohnya. Nah itu ilmu yang urgent. Zaman sekarang orang nggak nyari yang urgent, nyarinya yang show, yang bisa ditampilkan. Wah itu kecelakaan dalam akademis itu. Ya. Orang nyarinya yang bisa ditampilkan. Baca Quran yang cakep, ya kan, bisa dikirain, bisa ditilawahin. Baca maulid biar suaranya dianggap bagus. Gitu. Fenomenanya sekarang tuh begitu. Kalau ngaji yang taklim kan disuruh mikir, kagak mau. Nah, zaman sekarang orang males mikir. Ya, ngajinya pengennya yang enak, lebih dikedepankan. Wa yuqaddima, dan hendaknya didahulukan juga. Apa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan ilmu tauhidi, yaitu ilmu tauhid. Didahulukan juga tuh ilmu tauhid. Apa tuh ilmu tauhid? Ilmu tentang akidah, ya rukun iman, beriman pada Allah. Allah siapa? Ya Tuhan gue. Tapi kehebatannya, kekuasaannya, kedikjayaannya, kadang kita yang awam nggak tahu. Ya makanya harus tahu. Ya, jadi mempelajari ilmu tauhid itu salah satu ilmu yang urgent. Jadi orang yang nggak mau belajar tauhidnya cuma taklid, maka orang itu artinya nggak mau menggunakan otaknya, nggak mau menggunakan akalnya yang diberikan oleh Allah untuk belajar, untuk berpikir, untuk mencari dalil. Maka fabisababi kufronin nikmati, maka dengan sebab mengkufuri nikmat tersebut, ya orang kan nggak memanfaatkan akal untuk berpikir, ya kufur lah itu. Karena maka adapun dia itu asiman, berdosa tuh. Jadi saya kalau ngomong orang bodoh kagak dosa dalam hal ibadah, tapi berdosa karena dia nggak belajar, bukan asal-asalan ya. Ini dalilnya. Dia ibadah salah nih, baca Quran salah, ya, sholat salah, pokoknya ibadahnya salah lah. Dia nggak berdosa dengan kebodohan itu, tapi dosanya itu karena dia itu nggak mau belajar, nggak mau istidlal, nggak mau mencari dalil, nggak mau mencari kebenaran, argumentasi, alasan macam-macam. Jadi dia dosa di situ. Kenapa dosa? Karena dia diberikan akal, diberikan otak. Akal itu, otak itu diberikan oleh Allah untuk berpikir, kan begitu. Nah, ketika akal itu nggak digunakan untuk berpikir, dipakai buat nyari duit aja, ya, duniawi aja. Kalau yang sekolah ngurusin tugas sekolah aja, kalau yang kuliah ya ngurusin makalah aja, kan. Berarti secara nggak langsung dia kufur atas nikmat Allah. Jadi pakai cuma buat nyari duit. Gimana caranya bisa kaya? Gimana caranya rumah kebangun megah? Gimana caranya anak bisa sekolah sampai lulus kuliah? Mikirnya begitu aja. Nggak dipakai buat mikir ilmu-ilmu agama. Jadi dia dosanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaih.
Faslun ay hadza fasl. Pasal selanjutnya pasal yang ketiga. Faslun adapun pasal yang ketiga fi ikhtiyaril ilmi, dalam memilih ilmu, wal ustadi dan guru. Ya ustad boleh lah. Soalnya kalau kata Pak No, kalau ustad harus ngomong bahasa Arab. Kalau Pak enggak, boleh juga tuh. Mbak Dewi katanya gitu. Di LBIK kalau ustad harus ngomong bahasa Arab. Ya, makanya teman-teman jangan manggil ustad, manggilnya Pak aja. Kalau ustad harus ngomong bahasa Arab. Kalau udah enak, udah bisa. Nah ini asumsi sama Mas Dani bisa nih. Mas Dani alumnus Yaman deh, alhamdulillah. Ya ntar kapan-kapan kita ngaji sama dia, gantian. Ntar asumsi barangkali buka pengajian juga, kita datang gantian. Wasyariki dan syarik, ya teman boleh, arti asalnya sekutu ya, maksudnya teman, sahabat boleh. Wasabati dan ya kalau arti maknanya tetap, maksudnya tabah, ya. Kuat lah, sabar. Alaihi padanya, maksudnya tetap tabah, tetap kuat, tetap sabar. Ai alal ilmi, atas ilmu, maksudnya belajarnya dengan sabar. Jadi belajar tuh nggak bisa sekarang belajar sekarang bisa. Sekarang banyak orang yang pengennya instan. Ya. Sebetulnya asal orang udah ngaji dari bab per bab ya kalau dasar tuh nggak perlu ditanya sebetulnya. Asal kita ngajinya continue ya. Maksudnya kalau kita ngaji fikih dari bab toharo, kita belajar hukum-hukum air, ya, terus kemudian kita belajar jenis-jenis air, terus kita belajar cara bersucinya, terus kita belajar najasah, ya, hukum-hukum najis, terus kita lanjut ke bab sholat dan seterusnya lah ya. Itu sebetulnya dibahas secara terperinci oleh para ulama dalam kitab-kitab beliau. Makanya sebetulnya nggak perlu kita nanya yang sepele-sepele, sebetulnya gitu. Cuman kan ya zaman sekarang zaman yang instan. Ya kalau kepepet baru nanya, apa hukumnya begini? Itu kalau teman-teman suka nonton YouTube ya, apa medsos lah gitu yang lain. Sebetulnya pertanyaannya rata-rata pertanyaan dasar. Pertanyaan yang sebetulnya kalau orang ngaji itu nggak perlu ditanyakan. Karena terjawab semuanya dengan ngaji. Cuman ya lagi-lagi kita udah dihadapin fenomena sosial di mana orang sekarang ngajinya kurang, zikirnya yang banyak. Fenomenanya begitu. Majlis zikir, majlis sholawatnya yang banyak, tapi majlis ta'limnya kurang. Ya kalau nggak begitu nggak kiamat-kiamat dah maksudnya. Ya, termasuk tanda kiamat kan itu. Orang udah nggak mau ngaji lagi. Akhirnya tersisalah orang-orang bodoh yang berfatwa. Bodoh doang sih nggak masalah. Yang bahaya kan udah bodoh berfatwa, ngajarin orang segala macam. Nah itu bahaya. Ya sesat menyesatkan. Ya, jadi ini bab atau pasal yang menerangkan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan keteguhan hati kita atau kesabaran hati kita di dalamnya. Yang bagi seyogianya atau sebaiknya kalau bahasa kita, li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu, sepantasnya atau sebaiknya atau seyogianya bagi para pencari ilmu, ayah taro untuk memilih, ayah taro untuk memilih, min kulli ilmin dari setiap ilmu, ahsanahu yang paling baik baginya. Hunya rujuknya ke talibil ilmi, orang yang mencari ilmu. Mansubun, ini saya lewat-lewatin aja ya nahunya ya. Mansubun dibaca nasab langsung aja. Ala anahu maf'ulun yahtaro, dari lafadz yahtaro. Wa ila tafsiril ahsan, ya tafsirnya ahsan, maksudnya lebih bagus. Jadi untuk mencari ilmu, carilah ilmu yang paling baik buat kita, maksudnya gitu, yang paling pantas buat kita. Kalau pembahasan sebelumnya ya cari yang mendesak, yang gak pati-pati penting ya gak usah, maksudnya gitu. Cari yang dasar-dasar dulu, yang buat kita itu penting. Asyara, memberi isyarat, musonef ya, Syekh Ibrahim Ismail, biqaulihi, dengan ucapan beliau,
wa ma yahtaju ilaih, lafaz wa ma yahtaju ilaih, wa ma dan adapun perkara atau ilmu ya maksudnya di sini, yahtaju yang paling butuh. Ini yahtajunya bimakna ahsan ya, sama kayak tadi ya, ilaihi padanya. Cari deh ilmu yang bagus buat kita, yang kita butuhin fi amri dinihi dalam urusan agamanya, fil hali dalam seketika atau saat itu ya, maksudnya saat ini gitu. Saat ini kita butuhnya apa gitu. Ayil ilmi maksudnya ilmu, bil furudi dengan berbagai kefarduannya atau hukum-hukum wajib, mufradnya fardun jamaknya furud, allati tuftaradu yang difardukan, alaihi atasnya, maksudnya atas si tolib, fil hali dalam seketika atau saat ini, bal fi jami'il ahwali bahkan dalam keseluruhan kondisinya. Maksudnya yang dibutuhkan dalam setiap kondisi kita. Contohnya apa? Mislu sholati, seperti sholat. Ya sholat kan kita pakai sehari-hari ya. Nah, otomatis itu adalah ilmu yang urgent. Pelajari deh sholat tuh. Ya tentunya belajar sholat bukan sholat itu doang. Sebelum sholat kan ada syarat wudhu. Pelajarin wudhunya. Bacaan-bacaan wudhu, ya doa-doa wudhu, tata cara wudhu, ya termasuk masalah najasah, ya masalah najis-najis, termasuk toharohnya. Nah itu ilmu yang urgent. Ya balik lagi, tadi saya bilang, zaman sekarang orang nggak nyari yang urgent, nyarinya yang show, yang bisa ditampilkan. Wah itu kecelakaan dalam akademis itu. Ya. Orang nyarinya yang bisa ditampilkan, baca Quran yang cakep, ya kan, bisa dikirain, bisa ditilawahin, baca maulid biar suaranya dianggap bagus, gitu. Fenomenanya sekarang tuh begitu. Kalau ngaji yang taklim kan disuruh mikir, kagak mau. Zaman sekarang orang males mikir, ya, ngajinya pengennya yang enak. Sumama kemudian perkara, ya maksudnya ilmu ya. Yahtaju yang dia paling butuhkan, ilaihi kepadanya, fil ma'ali pada masa yang akan datang. Ai maksudnya fi zamani dalam ya zaman atau masa, al-ati yang mendatang, minal ilmi dari ilmu, ya berupa ilmu maksudnya, bil furudi dengan berbagai kefarduan atau berbagai hal yang wajib, allati ma furidot yang mana tidak difardukan, alaihi padanya, bil hali dalam seketika. Maksudnya lebih pentingin ilmu yang urgent buat kita. Ya tadi dicontohin sama musonep, misalnya sholat gitu ya. Ilmu haji penting gak? Penting. Ntar kalau kita udah daftar, belum daftar haji, belajar ilmu haji, ikutin manasik, mana aja di manasik diikutin, apaan ya. Bukan gak boleh, maksudnya kan belum waktunya kita, kecuali kita udah tahun depan mau berangkat misalnya gitu. Lifaqdi ansyurutiha, karena ketiadaannya berbagai persyaratannya, mislul haji seperti haji, wa zakati dan zakat, liman bagi orang, lam yaqdir yang tidak mampu atau yang belum mampu juga boleh, alaihi ma atas keduanya, rujuknya ke haji wal zakat, halan seketika atau saat tersebut. Jadi kalau orang yang gak mampu, ya maksudnya kismin, ya gak perlu dia belajar haji, gak perlu dia belajar zakat.
Bukan nggak boleh ya, maksudnya lebih baik tekunin dah ilmu sholat, ilmu puasa, gitu. Baca Quran. Ya terkecuali dia udah punya duit, ya maka tekunin haji. Ada kewajiban zakat mal, maka harus belajar zakat, gitu. Adapun kalau untuk hal-hal yang urgent itu harus lebih dikedepankan. Wa yuqaddima, dan hendaknya didahulukan juga. Apa yang harus dia dahulukan? Yang harus didahulukan ilmu tauhidi, yaitu ilmu tauhid. Didahulukan juga tuh ilmu tauhid. Apa tuh ilmu tauhid? Ilmu tentang akidah, ya rukun iman, beriman pada Allah. Allah siapa? Ya Tuhan gue. Tapi kehebatannya, kekuasaannya, kedikjayaannya, kadang kita yang awam nggak tahu. Ya makanya harus tahu. Ya, jadi mempelajari ilmu tauhid itu salah satu ilmu yang urgent. Maktufun jadi atop atau dihubungkan. Ala yahtaro atas lafaz yahtaro. Ai maksudnya wa yang bagi dan seyogianya. Di talibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Ya kita. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ayu qadima, untuk mendahulukan ilmu tauhid akan ilmu tauhid. Kenapa kok ilmu tauhid harus didahulukan? Alladzi huwa, yang mana dia, ya ilmu tauhid itu asasus sairil ulumi, ya asas atau dasar atau pondasi boleh dari sekalian ilmu, alaiha, padanya. Saya waktu itu ngibaratin ya tauhid itu seperti tiang rumah lah gitu ya. Tiang rumah nih, tiang ini ilmu tauhid kita. Nah tembok-tembok ini, nah ini ilmu syariat nih, ilmu fikih. Nah atapnya itu seperti ilmu akhlak ya, atau tasawuf ya. Orang punya rumah nggak pakai tembok, cuman tiang doang, itu masih mending. Tapi kalau tembok doang, kagak ada tiangnya, rubuh. Lebih parah lagi, atap doang. Masa ngambang? Kan nggak mungkin. Atap bisa berdiri tanpa adanya tiang dan tembok, kan gitu ibaratnya. Lagi-lagi nih fenomena lah, saya nyampe ini yang fenomena sekarang aja. Nah sekarang itu orang banyak ngejar ilmu akhlak, bahkan ilmu tasawuf, hakikat, wow. Padahal salah, ilmu salah, wow, ilmu hikmah. Dan sekarang ilmu hikmah, ilmu perdukunan, padahal ilmu hikmah kan bukan itu maksudnya. Ilmu hikmah itu kan dawaul qulub, ilmu untuk ngobatin hati, sebetulnya itu supaya kita dekat sama Allah. Ya, maksudnya akhlak secara hablum minallah maupun akhlak secara hablum minannas. Tujuan ilmu hikmah tuh begitu, bukan perdukunan. Ya, bukan mencari yang macam-macam gitu. Nah sekarang fenomenanya justru orang pada ngediriin atap sementara temboknya belum jadi dan tiangnya pun belum dibikin. Lah gimana ceritanya? Kalau teman-teman punya rumah, tiangnya udah jadi, ya temboknya udah bagus, ibarat tadi secara ilmu tauhidnya ada, ya fikihnya ada. Ya sekalipun kita gak punya atap, ya masih bisa ditinggalin kan gitu, cuma gak pantas aja. Itu rumah apa gudang ya kan, gak ada atapnya. Tapi masih bermanfaat, ibaratnya gitu. Ya sama, kita ilmu tauhid punya, mantap. Ilmu fikih kita belajar dan mantap juga. Ya itu bermanfaat walaupun akhlaknya bejat. Bukan berarti akhlak bejat boleh loh, jangan salah paham ya. Maksudnya orang akhlaknya kurang bagus, tapi ilmu tauhid dan fikihnya mantap, itu lebih baik. Gitu. Cuman ketika seseorang itu belajar ilmu tauhid dengan benar, belajar ilmu fikih dengan benar, umumnya akhlaknya bagus. Ya, jarang sekali lah ditemukan orang yang tauhidnya kuat, fikihnya cakep, akhlaknya bejat. Saya belum pernah nemuin sih, walaupun kemungkinan itu ada ya. Tapi kayaknya sulit untuk mencari atau menemukan orang seperti itu. Karena umumnya dengan pondasi tauhid dia yang kuat, dengan syariat fikih yang dia jalankan juga bagus, pasti menghasilkan akhlak yang baik gitu. Ya kita lihat aja ulama-ulama. Tapi sebaliknya, orang yang akhlaknya baik belum tentu tauhidnya kuat.
Ya. Orang yang soleh ya secara keistiqomahan ibadah belum tentu fikihnya benar. Kalau bicara soleh bisa jadi dia lebih soleh dari orang-orang alim. Ya. Sebab alim sama soleh beda loh. Ya. Alim sama soleh itu untuk zaman sekarang, guru saya ngomong tuh kadang bertentangan. Banyak yang alim tapi kagak soleh, banyak yang soleh tapi kagak alim. Alim pinter dia, tapi gak pati soleh. Jadi ya jarang sholat tahajud, jarang sholat witir. Dulu saya juga dengar kayak gitu, apa sih iya sih. Tapi ketika kita belajar dan mengajar, akhirnya saya bukti ini bener teman-teman. Ya. Misal gitu ya, waktu di Fathul Mu'in kan kita belajar tuh di antara kesunahan habis Jumatan itu kan baca Fatihah 7 kali gitu ya. Kulhu 7 kali, Falak, Anas 7 kali. Lah orang-orang kayak saya yang ngajar bocah, ya kan? Pulang harus beres-beres. Anak-anak udah pada nungguin bererot, udah kayak ikan asin dijemur. Ya. Mau nggak mau kan kita nggak bisa ngelakuin itu. Jadi orang yang berilmu lebih banyak agak solehnya sebetulnya. Tapi di sisi lain orang yang soleh kebanyakan gak berilmu. Maaf ya, yang kemarin kita contohin misalnya aki-aki di kampung, dia ajan sendiri, dia komat sendiri, dia ngimamin sendiri. Kan ilmunya terbatas. Tapi kalau bicara kesolehan, wah solehan dia. Dia jam 3 udah bangun ya kan. Asolah, udah ajan awal ya kan. Nah kita masih ngorok, masih pules. Jadi kalau secara kesolehan tuh soleh banget dia. Tapi belum tentu alim. Nah itu yang jadi fenomena sekarang tuh seperti itu. Memang idealnya ya soleh ya alim, tapi susah. Susah orang soleh jadi alim itu susah, dan orang alim jadi soleh itu susah. Jadi kebanyakan tuh salah satunya itu kalah. Ya kan banyak orang-orang soleh yang baca Quran, baca maulid segala macam. Emang udah pasti benar, belum tentu juga. Banyak yang bacaannya salah. Kalau bicara soleh sekali lagi soleh. Dia buktinya dia dipilih kok buat bacain Quran, buat baca maulid. Kan nggak mungkin orang sembarangan kan gitu. Pasti orang soleh. Cuman pertanyaannya bacaannya bener nggak? Kan banyak bacaan yang mantul-mantul, bukan kol-kolah, mantul. Kan gitu. Misalnya kayak lam gitu ya. Lam kan bukan kol-kolah. Banyak yang mantul. Alhamdulillah. Ya contoh-contoh kecil gitu. Tapi kita mau protes gimana orang dia soleh? Kan gitu. Jadi ada dekadensi ilmu, ya ada penurunan ilmu dari sisi praktek di lapangan. Dan ironisnya mayoritas masyarakat, khususnya yang kita yang muda-muda, lebih sering terpukau dengan yang soleh-soleh seperti itu daripada yang alim-alim. Itu ironisnya gitu. Jadi peluang ngaji ini akhirnya berkurang. Titik. Wa ya'rifadat, mengenal Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala. Nah di antara tujuan tauhid itu adalah mengenalkan Allah pada kita. Bidalili, dengan dalil atau dengan argumentasi. Jadi kenal Allah ini bukan cuma Allah siapa ya, Tuhan gue. Kagak tahu argumentasinya, alasannya apa. Nah disitulah fungsinya belajar ilmu tauhid. Maksudnya yang bagi seyogyanya aidon juga, ya sebaiknya juga ayat rifa untuk mengetahui Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla wa ala, Jalla maha agung, wa ala dan maha tinggi. Mengetahui Allah itu bidalili, dengan dalil, dengan alasan, dengan argumentasi. Ya termasuk dalil Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya bil istidlali, dengan mencari dalil. Jadi kita harus masuk dalam pencarian dalil itu. Minal asari, dari atau berupa keterangan. Ya maksudnya dari ulama gitu ya. Terus lari ke atas tabi'in, lari ke atas lagi tabi'in, lari ke sahabat, lari ke Nabi Muhammad. Ilal muksiri, kepada orang yang menerangkan atau meriwayatkan dalil tersebut. Wala yuqali, dan juga tidak hanya taklid. Nah untuk tauhid nggak boleh taklid. Taklid itu ikut-ikutan ya. Orang Jawa bilang rugu-rugu gedang. Ya. Sholat gimana caranya? Ya udah ikutin gue. Dia nungging, dia berdiri. Nah itu namanya taklid. Bahasa gampangnya begitu. Nah untuk ilmu tauhid
Sebetulnya kagak boleh taklid, nggak boleh kita ikut-ikutan. Kenapa ya lo nyembah Allah? Ya gue nyembah Allah aja, kayak gitu. Ya kan jadi sekarang masanya kita Islami warisan, ya enggak? Kita Islam itu karena bapak ibu kita Islam. Beda sama mu'alaf. Kalau mu'alaf kan Islamnya karena dia baca syahadat, ya kan? Ada nggak di antara teman-teman yang udah pernah baca syahadat di depan ulama gitu, di depan ustadz? Belum pernah kan? Kalau saya udah pernah pas nikah. Masih dia udah pernah kalau nikah. Asyhadu alla. Nah, berarti kalau yang belum kawin bahaya dah. Masih separuh Islam. Lah kan kita syahadat pas sholat aja gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Berarti kan kita kalah mualaf, lo mualaf disaksiin orang lo. Nah, kita Islam warisan. Makanya nggak boleh kita bertauhid itu dengan cara taklid sebetulnya gitu ya. Walaupun ada rukhsah, ada keringanan. Fa inna imanal muqallidi, karena sesungguhnya imannya orang yang taklid. Ai maksudnya arrajulu, ya seseorang alladzi la yakunu, yang mana tidak adalah dia itu mustabilan mencari dalil. Ya karena nggak pernah mencari dalil tentang ketuhanan, tentang tauhid. Bal tetapinya yakunu adanya dia itu muqallidan, orang yang taklid, orang yang ngikutin, bahasa gampangnya. Ngikutin siapa? Biabaihi, dengan bapak-bapaknya atau kakek moyangnya gitu boleh. Fil imani, dalam keimanan. Tuh. Dapatnya dari bapak ibu kita aja. Nah nih, wa in kana, walaupun adanya, ya walaupun beriman seperti itu, maksudnya iman warisan, ya, berislam dengan cara warisan, itu sahihan sahih. Sahihan khobarikana ya, makanya di mansub. Sahihan sahih, dia benar. Indana, bagi kita, maksudnya dari ulama ahli sunnah ya. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, kita ini walaupun beriman seperti itu sahih, bener, nggak ada masalah. Khilafan, berbeda halnya, lil mu'tazilati, bagi kaum mu'tazilah. Beda kalau mu'tazilah. Fa inna indahum, karena sesungguhnya bagi mereka, kalau bagi kaum mu'tazilah, itulah yasihu, tidak sah, ya tidak benar. Imanul muqallidi, imannya orang yang taklid. Kalau menurut paham mu'tazilah nggak benar. Iman ya iman, Islam ya Islam, jangan ikut-ikutan gitu. Tapi kalau buat paham Ahlussunnah wal Jamaah, sah-sah aja, boleh-boleh aja kok. Wadalailul fariqaini, dan berbagai dalil kedua firqah ini. Firqah itu golongan ya. Maksudnya kaum Ahlussunnah wal Jamaah kita dengan kaum Mu'tazilah. Mazkuratun, disebutkan fi maudihi, dalam tempatnya. Nanti ada pembahasan tentang paham Mu'tazilah. Ya walaupun tentunya nggak secara gamblang. Ya kalau teman-teman mau lebih tahu, searching aja di Google Mu'tazilah itu seperti apa. Ya diantaranya itu, dia tidak memperbolehkan taklid dari sisi iman, Islam, ihsan. Jadi semuanya itu berdasarkan ilmu. Sementara untuk Ahlussunnah wal Jamaah diperbolehkan orang bertaklid. Ya, tapi tetap diwajibkan belajar. Nah, kan pertanyaannya masih jalan nggak belajarnya? Gitu. Kan pertanyaannya itu ya. Taklid boleh aja, ngikutin boleh aja, tapi harus diiringi dengan belajar. Masa selamanya sholat nungging, nyungsep, begitu-gitu aja, kagak belajar, nggak tahu bacaannya, nggak tahu tata caranya, nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu yang membatalkannya, kan lucu. Gitu. Jadi tetap taklid diperbolehkan, tapi nggak boleh berhenti belajar. Lakin tetapinya yakunu, adanya dia. Tapi orang kayak begitu, ini menurut paham kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun diperbolehkan bertaklid, ikut-ikutan dalam ilmu tauhid, ya, orang nyembah Allah, kita nyembah Allah, orang maulidan, kita maulidan,
Orang ngomongin malaikat kita ikutan, orang sholat kita ikut, taklid aja. Yang kayak begitu dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, paham kita, ya tetap asiman, berdosa. Gitu. Kok berdosa? Kenapa berdosa? Ya karena bitarkil istidlali, dengan sebab meninggalkan pencarian dalil. Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu atau telah memberi nikmatal akli, akan nikmat akal, lil insani, untuk manusia. Dan Allah kan udah memberikan kita nikmat akal, ya, otak untuk berpikir. Nah, gunain itu liyastadila, untuk mencari dalil. Ya, belajar maksudnya gitu. Nyari dalil dari mana? Di kali ya kagak ada, pasar kagak ada. Nyarinya di mana? Ya, di pengajian, habis taklid. Bihi dengannya, maksudnya dengan akal. Rujuknya ke aklun. Ala wujudihi, atas wujudnya Allah. Belajar deh tentang wujudnya Allah, kekuasaan Allah, ya. Wa wahdatihi, dan keesaannya Allah atau kemahatunggalan Allah. Wa ummahati awsafihi, dan dasar-dasar atau induk sifat-sifatnya Allah. Nah sekarang kadang-kadang sifat 20 aja kagak tahu, nama Nabi kadang kagak hafal, jikiran dibanyakin, ya kan? Kadang kagak belajar. Bukan salah ya, sekali lagi ya, cuman yang kayak begitu emang nggak masalah ya, secara iman soheh, tapi sebetulnya dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia meninggalkan istidlal, karena dia meninggalkan pencarian dalil. Fala malam yastadillah, maka tatkala tidak mau mencari dalil, nggak mau belajar, gampangnya gitu aja. Bihi dengannya, dengan akal rujuknya, maka namudian, ma di situ ma nafi ya, maka tidaklah adanya dia, si orang tadi yang cuman taklid kagak mau belajar, mudian melakukan syukra nikmatil akli, bersyukur atas nikmatnya akal. Jadi orang yang gak mau belajar, tauhidnya cuma taklid, maka orang itu artinya gak mau menggunakan otaknya, gak mau menggunakan akalnya yang diberikan oleh Allah untuk belajar, untuk berpikir, untuk mencari dalil. Maka fabisababi kufronin nikmati kana asiman. Fabisababi kufronin nikmati, maka dengan sebab mengkufuri nikmat tersebut, ya orang kan nggak menggunakan akal berarti kufur ya, itu nggak memanfaatkan akal untuk berpikir, ya kufur lah itu. Teman-teman punya duit 5.000 dibuang, ya kan berarti kan sia-sia, mendingan disodakoin, maksudnya gitu. Nah orang yang kayak gitu dengan sebab kekufuran dia atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah, karena maka adapun dia itu asiman, berdosa tuh. Jadi saya kalau ngomong orang bodoh kagak dosa dalam hal ibadah, tapi berdosa karena dia nggak belajar, bukan asal-asalan ya. Ini dalilnya. Kan saya suka ngomong ya, orang bodoh emang kagak dosa kalau dia ibadah salah. Orang bisanya cuma begitu. Tapi dia tetap berdosa karena dia nggak belajar. Paham ya maksudnya ya? Dia ibadah salah nih, baca Quran salah, ya, sholat salah. Pokoknya ibadahnya salah lah. Dia nggak berdosa dengan kebodohan itu, tapi dosanya itu karena dia itu nggak mau belajar, nggak mau istidlal, nggak mau mencari dalil, nggak mau mencari kebenaran, argumentasi, alasan macam-macam. Jadi dia dosanya di situ. Kenapa dosa? Karena dia diberikan akal, diberikan otak. Akal itu, otak itu diberikan oleh Allah untuk berpikir, kan begitu. Nah, ketika akal itu nggak digunakan untuk berpikir, dipakai buat nyari duit aja, ya, duniawi aja. Kalau yang sekolah ngurusin tugas sekolah aja, kalau yang kuliah yang ngurusin makalah aja, ya kan, pusing sama dosen ya kan.
Tapi nggak dipakai akalnya buat belajar, nggak mau istidlal, nggak mau mencari dalil. Allah tuh seperti apa sih? Ya kayak gini kan kita kaji nih, oh ternyata kekuasaan Allah begini. Masuk kayak asumsi misalnya sama Mas Dani yang ngaji di Al-Ikhlas, kita belajar tafsir Fatihah, oh ternyata kekuasaan Allah begini, oh ternyata Allah punya sifat-sifat seperti ini, oh kadang Allah menampakkan mazohirul jalalnya, kadang mazohirul jamal. Wah itu kan berarti kita lagi benar-benar mencari kehebatan Allah gitu loh. Nah otak tuh difungsiin buat begitu, jangan buat nyari duit doang. Wah ya kan, bahaya itu kalau buat nyari duit doang. Paham maksudnya ya? Nah, karena otak itu gak dipakai kayak begitu, akhirnya orang yang berdosa, berarti secara nggak langsung dia kufur atas nikmat Allah. Jadi pakai cuma buat nyari duit. Gimana caranya bisa kaya? Gimana caranya rumah kebangun megah? Gimana caranya anak bisa sekolah sampai lulus kuliah? Mikirnya begitu aja. Nggak dipakai buat mikir ilmu-ilmu agama. Jadi dia dosanya di situ. Salah ketika ibadahnya mah insya Allah dimaafin. Allah mah baik. Tapi bodohnya itu kagak bisa dimaafin karena dia kagak belajar. Ya nggak apa-apa kita salah ibadah kayak orang awam. Yang kadang ulama aja suka salah kok. Al-insanu ma'alun khotok. Manusia kan nggak lepas dari salah, dari lupa ya. Yang penting jangan disengaja salahnya. Kalau salah disengaja, nah itu dosa. Ya termasuk orang bodoh yang salah dalam ibadah, ya dia sengaja. Sengaja apa? Sengaja bodoh. Udah tahu bodoh bukan belajar ya kan? Bodoh kok awet, pitah banget jadi orang bodoh. Sini, wayah taro, ini sama ya, ada an masdariyah di atas tuh. Wayah taro dan hendaknya memilih, ya kita nih, tolib, para pencari ilmu. Mansubun dibaca nasab, maktufun jadi atof, alama atas lafad qoblahu sebelumnya. Maksudnya yang bagi seyogianya lit polibi untuk orang yang belajar atau kita nih para pelajar, para murid. Ayah taro untuk memilih al-atiqo akan ilmu ya yang kuno, ilmu yang lama. Maksudnya al-qadima ya ilmu yang terdahulu. Wahwa adapun dia, yakni ilmu tersebut khobarnya itu ilmu Nabi, ilmunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan sahabatnya beliau kanjeng Nabi, wa tabi'in dan para tabi'in ya para pengikutnya, wa tabi'it tabi'in dan para tabi'it tabi'in pengikutnya generasi selanjutnya. Dunal muhdasati bukan ilmu yang baru. Maksudnya al-ulumi ya berbagai ilmu allati lam tujad yang mana tidak ditemukan di zamanihim dalam zaman mereka. Maksudnya di zaman kanjeng Nabi. Bal ahdasat ya bahkan ilmu baru tersebut ya munculnya ilmu baru tersebut ba'dahum setelah mereka, maksudnya setelah generasinya sahabat tabi'in dan tabi'in minal usuri pada masa-masa selanjutnya. Contohnya apa tuh ilmu-ilmu yang baru? Ka ilmil mantiqi seperti ilmu mantek. Saya nyebutnya mantek ya, anak pondok. Wal hikmati dan ilmu hikmah. Wa ilmil khilafi dan ilmu perbedaan pendapat, ilmu jadal, perdebatan. Ilmu mantek di sini maknanya ilmu filsafat ya, bukan ilmu mantek yang dipelajarin sama orang-orang pesantrenan. Ya, kalau udah asumsi Mas Dani itu kita belajar ilmu mantek juga. Tapi ilmu mantek di situ adalah ilmu analogi berpikir ya, mencari natijah macam-macam. Bukan seperti itu ya. Maksudnya ilmu mantek di sini adalah ilmu filsafat. Nah ini dalam kitab Fatwa Al-Azhar ya, kumpulan fatwa-fatwa ulama Al-Azhar, juz yang ke-10 halaman 145. Nah disebutin di sini ta'allumu ilmil mantiqi alladhi wada'ahu Kudamal Yunani.
Fakana li ulama il muslimina minhum waqifu bil jawazil wal man'i. Mempelajari ilmu mantek tadi atau filsafat yang dibuat oleh orang-orang Yunani kuno, maka dalam hal ini para ulama, ya pakar ilmu kita, itu ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang mempelajarinya. Jadi ini ilmu mantek filosof Yunani ya. Kalau teman-teman belajar histori tentang Socrates, ya Aristoteles, Plato, macam-macam, mayoritas filosof itu kan kemudian dibunuh. Ya, bolak-balik saya cerita kalau teman-teman belajar sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad bersama generasinya selanjutnya, itu kan Islam kan cemerlang ya. Di sisi lain Eropa itu dalam dunia gelap. Kenapa? Karena para ilmuwan di Yunani yang kemudian hijrah ke Romawi, dulu belum Eropa ya, itu kan banyak yang dibunuhin. Ucapannya atau buku-bukunya lah gampangnya gitu ya, bertentangan dengan gereja, mereka dibunuh, mereka diintimidasi. Kemudian mereka ini pergi lari ke Jazirah Arab. Jadi biar teman-teman paham kenapa kok kita kemasukan ilmu filsafat ya, walaupun tentunya di kitab sendiri ada Imam Ghazali juga ahli filsafat, tapi kan ahli filsafat Islam. Nah, jadi ada masa di mana dulu ya orang-orang Yunani, orang-orang Eropa, kalau dulu Romawi ya, itu sempat lari ke kita gitu, lari ke Jazirah Arab, ke Baghdad, ke Irak, ke Mesir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari kejaran raja-raja dan gereja-gereja di sana. Karena dulu konsekuensinya kalau nggak sesuai dengan fatwa gereja, bahasanya gitu ya, fatwa tokoh-tokoh di sana, fatwanya raja, itu resikonya dibunuh teman-teman. Jadi ilmuwan zaman dulu itu begitu, mereka harus sesuai dengan fatwanya gereja, karena gereja itu kemudian membuat undang-undang. Sementara seringkali secara teori dengan ilmu pengetahuan itu berbeda. Ya contoh lah misalnya gitu ya, kayak filsafat Yunani atau Romawi, itu kan banyak yang ateis. Di sisi lain, Romawi misalnya itu menekankan bertuhan. Ya waktu itu belum ada keputusan untuk Yesus jadi Tuhan ya, belum. Nah itu kan jadi masalah di situ. Makanya mereka kemudian banyak yang pergi, banyak yang kabur ke Jazirah Arab lah intinya. Nah dalam hal ini maka terjadi perpaduan ilmu secara filsafat gitu. Makanya menurut fatwa ulama Mesir, kalau mantek atau ilmu filsafat itu bercampuran dengan orang Yunani kuno, maksudnya yang pahamnya mirip dengan mereka, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau yang ilmu mantek murni Islam, maka itu tentunya diperbolehkan. Ilmu mantek ilmu logika ya, ilmu berpikir secara Islam diperbolehkan. Jadi yang khilafiyah ini adalah ilmu mantek yang berkaitan dengan filosof Yunani dan Romawi tadi. Nah begitu juga dengan ilmu hikmah, yaitu diantaranya adalah ilmu fikih, ilmu Quran. Nah itu ilmu hikmah. Ya, jadi yang dimaksud seperti itu. Jadi terjadi perbedaan definisi lah intinya. Terjadi perbedaan definisi zaman dulu sama zaman sekarang. Ya kalau zaman dulu yang dimaksud mantek itu tadi seperti itu ya. Sementara untuk saat ini nggak seperti itu mantek. Ya. Terus yang kedua tadi ilmu hikmah, itu aslinya adalah ilmu Al-Quran, ilmu fikih, itu ilmu hikmah. Ya. Yang walaupun sekarang tadi saya sampaikan ya disalahgunakan juga oleh sebagian orang. Ngomongin ilmu hikmah tapi perdukunan, kebal bacok, kebal ini, kebal itu, gitu. Padahal makna aslinya gak seperti itu. Makanya saya sendiri kadang-kadang kalau ngejelasin tuh suka apa ya, suka rancu. Teman-teman paham gak yang dimaksud ya? Karena teori atau definisi secara agama dengan sosial agak beda. Ada orang misalnya gitu ya, sakit, datang ke kiai, ya kan, minta air. Boleh nggak? Boleh aja. Ditanya ngapain? Syariat. Ini aja salah. Namanya syariat tuh fikih. Kan banyak orang-orang awam loh. Orang awam tapi soleh lagi-lagi. Kan ribet ya. Soleh tapi bodoh. Syariat kiai anu. Ya bukannya salah, tetap boleh silakan. Tapi istilahnya salah, bukan syariat. Lah justru itu hakikat. Loh ya dong. Kan dia minta doanya dari kiai. Biar kiainya bisa minta sama Allah berdoa sembuh lewat wasilah air yang diminumkan. Kan begitu. Berarti itu bukan syariat sebetulnya, hakikat malah. Tapi orang nyebutnya deh syariat. Orang-orang Banten, orang-orang Cirebon tahu. Ya kan bahasa istilah gitu. Mau kawin ya syariat dulu. Padahal itu secara istilah justru malah hakikat bukan syariat. Dan syariat itu ke dokter beli obat, itu syariat baru. Iya kan?
Nah, jujur saya pribadi dalam hal ini kadang kesulitan memberikan definisi itu kepada jamaah ya, kepada audien. Ini mesti mau ngomongin apa nih? Takutnya ketika kita ngomong syariat, anggapannya itu datang ke kiai ya minta air gitu. Padahal yang dimaksud syariat itu ya fikih kan gitu. Jadi susah zaman sekarang. Wal hikmati dan hikmah, wa ilmil khilafi dan ilmu perbedaan pendapat. Ya, maksudnya ilmu khilafiyah. Ya boleh aja belajar ilmu khilafiyah, tapi yang kita pelajarin itu bukan untuk berdebat, maksudnya gitu ya. Bukan untuk jago-jagoan, bukan. Untuk mempertimbangkan amal ibadah yang kita gunakan gitu. Qalu berkata mereka, ai maksudnya al ulama'u, ya para ulama. Tuh, ulama aja kan ribet. Ulama itu kan jamak, tapi diterjemahin para ulama. Harusnya kan para orang alim, kan gitu ya. Ulama kan jamak, mufradnya alim. Ya, gitu ya. Tapi kita nerjemahinnya para ulama. Jadi kalau di Indonesia para ulama. Ya itu kan kayak gitu kan ada keterbatasan bahasa ya. Orang awam ya tahu para ulama. Justru kalau kita ngomong para orang alim kan udah bingung dia ini. Susah jadi. Nah, apa kata ulama? Alaikum. Ai maksudnya ilzamu. Alaikum ya tetaplah. Atau tekunilah boleh. Pada kalian, tekunilah oleh kalian, tetaplah kalian, maksudnya ilzamu, konsistenlah kalian gitu. Bil atiki dengan ilmu-ilmu lama atau ilmu-ilmu kuno, maksudnya al ilmil qadimi, yaitu ilmu-ilmu terdahulu. Wa iyyakum dan hendaknya juga berhati-hatilah kalian wal muhdasati dengan ilmu-ilmu baru. Ya tadi ya, ilmu-ilmu baru itu yang ilmu mantek, ilmu hikmah, khilaf dalam artian yang tadi. Adapun hal ini itu min babit tahdhiri, dari sisi peringatan. Maksudnya ulama tuh ngingetin kita. Maksudnya baidu, jauhilah oleh kalian ya anfusakum, untuk diri kalian, minal muhdasati, dari berbagai ilmu-ilmu yang baru. Wal muhdasatu, ini kayaknya ketambahan ini. Wal muhdasatunya coret aja tuh. Min anfusikum, langsung. Min anfusikum, dari diri kalian. Makanya sering saya sampaikan pada teman-teman, kalau santri-santri yang Jawa Timuran ya saya nggak tahu kalau kayak udah Asamsi, Mas Dani yang pondok modern ya, yang Jawa Baratan. Di Jawa Timur itu bisa dibilang ulama-ulamanya tuh ya kekeh banget gitu sama kitab-kitab salaf. Misalnya contoh lah gitu ya, belajar fikih lah ya. Kan kitab fikih banyak ya. Nah, kalau yang modern kan ada fikih sunnah gitu ya. Tapi di Jawa Timur itu kita belajar ya Fathul Qorib, yang cenderung lebih dulu gitu. Kalau di Jawa Barat kan dipelajarin ya fikih sunnah segala macam. Saya di sana nggak belajar fikih sunnah, saya belajar fikih sunnah di situ. Said Sabik ya. Karena termasuk salah satu ilmu yang baru gitu loh. Ulama kayak di Jawa Timur khususnya itu sampai kitab aja itu nyari yang dulu. Gitu. Walaupun ada kitab-kitab yang sekarang gitu ya, ilmu tasawufnya misalnya gitu, ilmu fikihnya, dicarilah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Gitu. Sampai segitunya gitu, untuk kehati-hatian jangan sampai terkontaminasi dengan fakta sosial yang sekarang. Walaupun saya pribadi secara penelusur ilmu ya, sebagai tolib, ya ada plusnya ada minusnya gitu. Plusnya apa ya? Plusnya kita belajar kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab kuno lah gampangnya. Orang nyebutnya kitab kuning lah ibaratnya gitu. Itu plusnya itu kita emang bener-bener nggak terkontaminasi dengan kondisi sosial. Itu yang saya dapetin. Dan cara berpikir kita pun bisa kita hubungin gitu ya, sama cara berpikirnya ulama zaman dulu. Itu keuntungannya di situ. Tapi ada kekurangannya. Minusnya apa? Minusnya kita nggak tahu fakta sosial jadinya. Jadi kita nerangin apa misalnya gitu ya, sementara kondisi sosialnya berbeda. Itu minusnya. Nah, keuntungannya belajar kitab-kitab yang baru, ya, misalnya kita belajar kitab fikih sunnah gitu ya, Mazhabul Arba'ah yang fikih yang terbaru ya. Nah, kalau saya wabah tuh Al-Fiqhul Islam, Wadilatuhu dan sebagainya itu ya.
Ya keuntungannya kita bisa dapat fenomena sekarang. Jadi untuk metode belajar mengajar itu lebih dapat lah, tesnya itu lebih dapat. Tapi kita jadi nggak tahu bagaimana pola pikir ulama zaman dulu itu. Makanya yang bagus ya dua-duanya, belajarin dua-duanya. Kalau kata gumoh, ya, masalahnya kan kita gumoh apa kagak tuh, belajar segitu banyaknya kan. Sementara kita harus kerja, ya kan nyari duit, wah, mikirin bini jadi singa, repot tadi, ya kan, jadi susah. Jadi idealnya sebetulnya gitu, teman-teman belajar yang salaf juga, belajar juga yang modernnya gitu. Bukan nggak boleh ya, maksudnya, cuman memang kalau kita pakai pola pikir ulama-ulama modern, kan mereka juga sebetulnya ngerujuk pada ulama salaf, ulama terdahulu sama aja. Dan konteks sosialnya yang dapat sebetulnya gitu, itu nilai lebihnya. Makanya ulama yang sekarang tuh tetap saya belajar. Beberapa kumpulan kayak tadi tuh, Fatwa Azhar ya, saya download PDF-nya, kan kita belajar juga. Oh ternyata ada fenomena seperti ini. Ya. Kalau bahasa yang orang tua kepada anak tuh, jangan didik anak kamu seperti zaman kamu, kan gitu. Bahasa peribahasanya gitu ya. Jangan didik anak kamu seperti di zaman kamu, karena emang pasti berbeda. Ya kelak nanti teman-teman juga gitu. Kelak nanti jadi orang tua, jangan didik anak kita, jangan perlakukan anak kita seperti zaman kita dulu didik orang, karena beda. Ya, zaman kita dulu kecil, kagak kenal HP. Ya kan? Wah punya sepeda, punya PS, punya Sega, udah seneng banget itu, udah top zaman dulu, ya kan? Nah sekarang kebutuhannya udah bukan itu, udah bukan Sega, bukan Nintendo, udah bukan PS lagi. Kebutuhannya ya HP, kan dari HP main game nih. Lah terus kita ngelarang, jangan main HP, bapak dulu nggak pernah main HP. Lah iya bapak nggak punya HP, gimana kita aja? Nah, untuk anaknya nggak bisa balikin ya. Kalau bisa balikin ini bapak kan lukismin. Bapak mainnya Sega, Nintendo. Ya zaman dulu ya. Masih ngerasain ya Mas Adan ya. Saya ini ngerasain Sega, Nintendo. Mana kalau kasetnya rusak ditiup dulu, ya kan? Main PS ya kan puternya macet lagi pakai alkohol. Ribet. Nah, sekarang udah pakai HP doang. Terus kita ngelarang anak kita main game di HP. Ya salah. Terus caranya gimana ya? Ya pintar-pintar orang tua lah seperti gitu ya. Diwaktuin. Ya boleh kan HP jam sekian, jam sekian. Jam sekian belajar ya nak gitu. Gak bisa kita ngelarang di zamannya dia. Ibaratnya gitulah. Nah, dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ya seperti itu. Makanya saya sendiri kan sering ngasih logika kalau kita belajar tafsir Jalalain misalnya gitu ya, atau tafsir Fatihah atau Fathul Mu'in, saya sering ngasih gambaran-gambaran. Ya kan pertanyaannya kalau teman-teman kritis ya, itu Pak Ustadz nyontohinnya dari mana? Ya saya dapat dari kitab sebetulnya. Gitu, jadi saya belajar juga dari kitab. Oh, contohnya seperti ini. Jadi nggak asal analogi, gitu. Nah, ilmu seperti itu sama seperti ilmu mantek sebetulnya. Nah, yang kayak gitu boleh, ya. Wa iyaka dan takutlah kamu. Maksudnya ittaqi, takutlah kamu. Adapun ini itu kalamul musannifi, kalamnya musannif, ya, pengarang kitab, la maqwalu, yang bukan ucapannya qalu ya. Maksudnya bukan ucapan ulama tadi, ini beda maksudnya gitu. Kalau yang ini mah ucapannya musannif. Ayastagila, dari sibuk atau menyibukkan diri bihadal jadali, dengan perdebatan ini. Maksudnya bi ilmil jadali, dengan ilmu jadal, ilmu berdebat, wal khilafi, dan ilmu khilaf, ilmu perbedaan pendapat. Wah itu kan kalau di pondok suka ada musyawarah ya, ada basul masail, berarti haram dong? Kagak. Yang dimaksud di sini jadal itu debat kusir, ya, yang kagak ada ujungnya. Kalau musyawarah, halakoh, terus basul masail macam-macam lah ya, itu kan ada moderator gitu ya, ada asatidnya. Oh yang bener ternyata ini ada kesimpulan. Kalau itu mah kagak apa-apa. Yang dimaksud jadal di sini berdebat, yang kagak ada ujungnya, ya debat kusir lah. Orang goblok mau orang goblok udah ngomong lah, kapan berhentinya? Kan gitu logikanya. Harus ada orang pintar satu. Makanya masyhur ya ucapan Imam Syafi'i, saya bisa berdebat dengan 1000 ulama, tapi saya bakal kalah dengan satu orang bodoh. Gitu. Karena emang kalau kita kalah orang bodoh udah botak sarial nggak bisa. Ya. Orang saya aja kadang nih ngobrol nih dalam sosial ya, kita ngobrol nih. Ya maaf lah, ini ada orang yang ya kurang lah agamanya. Terus ngoceh, terus kita kasih tahu ya. Terus dia ngoceh lagi, udah saya nggak terusin. Karena itu jadal termasuk. Ya udah biarin aja, ntar juga kalau udah waktunya dia tahu. Kalau saya gitu aja. Karena kalau kita tanggapin, ya pasti berkilah lagi terus. Orang dia masih ngebenerin dirinya, ya kan? Kan kebanyakan orang awam gitu, membenarkan dirinya padahal salah.
Nah makanya saya sendiri bersyukur kadang ada orang yang nerima. Jadi kalau saya omongin gini-gini terus dia cek, oh berarti dia nerima. Tapi kalau masih mau tapi kan, oh ada tapi kan ya. Tapi kan, oh ini jadal udah jangan diterusin. Percuma, orang Imam Syafi'i aja nyerah. Ya. Saya lebih baik berdebat dengan 1000 ulama daripada berdebat dengan satu orang bodoh. Alladzi zoharo, yang mana tampak atau muncul maksudnya ba'dan firadil akabiri, setelah tidak adanya para ulama-ulama besar atau tokoh-tokoh ulama setelah beliau wafat. Ai maksudnya ba'da inqita'ihim, setelah wafatnya beliau semua. Minal ulama, berupa ulama, ya maksudnya para ulama. Ai al-kainina, yang mana keberadaan mereka semua. Ya minal ulama, ini tergolong dari para ulama. Ya orang kalau kehilangan ulama udah akhirnya debat-debat mulu. Makanya kalau teman-teman masalah hukum ya datang ke ustadz gitu, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke habib. Jangan mutusin sendiri, udah berdebat yang ada. Fa'innahu, maka sesungguhnya hal tersebut taklilun, jadi ilat litahdiri, untuk lafaz tahzir. Ilatnya lafaz tahzir. Yubaidu, ya menjauhkan. At-taliba, akan orang yang belajar, ya kita nih murid. Kalau itu kita lakuin, berdebat aja, habis waktu kita, akhirnya menjauhkan kita anil fikih, dari ilmu fikih. Gitu. Bahkan nggak jarang akhirnya jadi ikut goblok. Ngomong orang goblok kan ikut jadi goblok. Gitu. Makanya hindari berdebat atau ngobrol sama orang bodoh. Bodoh itu menular. Gitu. Alladzi huwa, yang mana dia, ya ilmu fikih rujuknya, itu asyraful ulumi, paling mulianya ilmu. Ini kan belajar ilmu fikih karuan. Wa yudayyi'u, dan menghabiskan atau membuang-buang al umra, akan umur. Ya, maksudnya menyia-nyiakan umur ya. Lisarfihi, karena memalingkannya. Jadi membuat dia berpaling ilama, kepada perkara la yuhimuhu, yang tidak penting baginya. Akhirnya kan habis berdebat aja. Dulu pernah saya cerita ya ke teman-teman, awal-awal Facebook dulu teman-teman mungkin masih SMP SMA. Awal-awal Facebook itu, wah saya juga ikutin berapa grup-grup itu, grup Wahabi, grup Syiah. Jadi kita ngetes mental juga dah, masuk aja ke situ kan. Wah berdebat kita. Akhirnya habis waktu lah. Jalan dulu keluarin dah. Sampai sekarang akhirnya jarang main Facebook. Jadi kita bawaannya ngotot mulu ya, namanya Wahabi Syiah kan, oh gini, kita pakai Ahlussunnah wal Jamaah kan, kita ngedalil banget. Lama-lama habis waktu gue. Bawaannya penasaran dulu, wah ini baru sampai nih, gitu kan ya. Dari awal-awal zaman Facebook, wah jangan ikutin, bener nih, wah parah itu. Kalau sekarang mah YouTube lah gitu ya, kan banyak tuh komentar, ntar dibalas lagi, sampai kita lagi kerja, wah lu komentar nih, wah balas dulu. Wah itu sesat bener, kapok saya itu. Mungkin saya udah gak mau ikutin, biarin aja mau ngomong apa kayak, mau Tuhan di aras kayak mau Tuhan di balik jamban, selalu lah. Habis kita udah gedali itu, susah. Ya dulu kan masih jiwa-jiwa muda, ya masih umur-umuran Mas Wanda, ya kan, Asamsi, umuran Mas Dani lah. Ya ini sih makanya pengalaman ya, makanya jangan ikutin tuh. Oh bener sia-sia banget, habis umur buat gituan. Wa yurisu, dan menumbuhkan. Ai maksudnya yuti, memberi, al-wahsyata, akan rasa antipati atau sikap antipati. Jadi nggak mau nerima yang bener, pokoknya gini. Itu bulat enggak kotak, tetap aja kotak. Wal adawata, dan permusuhan. Akhirnya nimbul permusuhan. Bisa babil jadali, dengan sebab jadal, dengan sebab perdebatan. Bil mubahisina, dengan orang-orang yang membahasnya. Wakul dalika, dan adapun setiap hal tersebut di jadal tadi itu amrun, perkara ghairu makbulin, yang tidak bisa diterima. Famurisu, maka adapun orang yang menumbuhkannya, aidon juga, maksudnya orang yang menjalankan hal itu ya sama,
itu ghairu makbulin, tidak juga bisa diterima. Wahwa yang mana adapun dia, ya, jadal, perdebatan, ai maksudnya wal halu, ya, saat jadaan jadal tadi maksudnya, ya, kondisi tersebut, anal istighala, sesungguhnya membuat sibuk atau menyibukkan, bil jadali, dengan jadal, dengan perdebatan tadi. Orang yang suka ribut, yang suka memperdebatkan masalah, ya, debat kusir, itu min asyrati saati, termasuk dari tanda-tanda kiamat. Al-asyratu, adapun lafaz al-asyrat itu jam'u syartin, jamak lafaz syarat, bitahriki, dengan harokat. Wahwa adapun syartun itu al-alamatu, alamat, ya, tanda, artinya tanda, bukan masuk dalam arti persyaratan, bukan, maksudnya tanda. Wasa'atu, dan adapun lafaz as-sa'ah, wal kiamatu, dan lafaz kiamah, wa itlaquha, dan pengucapan daripada dua lafaz tadi, maksudnya sa'ah dan kiamat. Sa'ah bermakna kiamat, alaiha, atasnya, atas kiamat, imma liwuku'iha, ada kalanya terjadinya, maksudnya ada yang berpendapat karena terjadinya kiamat tadi, gitu ya, itu buktatan, mengagetkan. Karena makanya disebut sa'ah, makanya disebut kiamah, karena datangnya mengagetkan. Auli sur'ati hisabiha, atau karena cepatnya hisabnya. Ya, dulu yang kita pelajarin lah di tafsir Yasin, ya, sesaat saja. Nah, jadi kan cepat banget, makanya disebut yaumus sa'ah. Walaupun kalau secara bahasa Arab sa'ah artinya sejam, tapi bagi Allah kan nggak ada dimensi waktu itu. Buat Allah, ya, buat kita mungkin lama, tapi bagi Allah enggak. Kemarin saya ibaratin, kalau Allah menghancurkan alam semesta ini dengan lama, maka akan ada dugaan Allah tidak maha kuasa, gitu. Teman-teman punya telur, terus teman-teman pukul pakai lidi, ya lama hancurnya. Tapi kalau teman-teman punya telur dipukul pakai palu, nggak usah dipukul, dilemparin dong juga hancur tuh telur, ibaratnya gitu. Nah, alam semesta ini kan hebat banget. Allah menghancurnya dengan sebentar doang. Kalau Allah menghancurnya yang lama, berhari-hari, berbulan-bulan, maka akan ada dugaan jangan-jangan Allah kagak maha kuasa, kagak maha hebat. Lah, menghancurin alam semesta aja lama banget, ya jangan-jangan manggil kuli, ya kan? Enggak, gitu. Makanya lamanya itu bagi kita, tapi bagi Allah cepat. Ibaratnya seperti itu. Auli annaha, atau karena sesungguhnya dia, ya maksudnya sa'ah atau kiamah, itu ala tuliha, atas lamanya dia, indallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, itu kasaatin, seperti sesaat. Tadi itu, ya. Fahia, maka adapun dia, ya lafaz sa'ah tadi, itu minal asma'i, dari isim-isim al-ghalibati, yang mengalahkan, asma'ul ghalibah, wartifa'il ilmi, dan juga lenyapnya ilmu pengetahuan. Jadi diantara tanda kiamat, ya banyaknya orang berdebat, dan juga hilangnya ilmu pengetahuan. Ini udah kita pelajarin, ya, di kitab Majalis Susaniyah, nggak salah, ya. Majrurun jadi majrur, maktufun jadi atof, ala saati, atas lafaz as-sa'ah, ai maksudnya wahia, adapun dia, jadal, itu min asyrati saati, ya, perdebatan itu termasuk dari tanda-tanda kiamat. Au min asyratir tifa'il ilmi, atau dari tanda-tanda lenyapnya ilmu. Wal fikih, dan ilmu fikih, hilang tuh ilmu pengetahuan, ilmu fikih juga hilang, tanda-tanda kiamat. Kaza, demikian pula halnya, waroda, teriwayatkan, fil hadis, dalam hadis. Ini udah berapa kali lah, ya, kita pelajarin. Wa amma ikhtiyarul ustad, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim